Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Pengda TV. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu dari Ciputat. Dan sekarang saya ingin tahu pengalaman dia ketika di dalam lapas. Untuk pengalamannya yang pada tahun berapa itu? 2017. 2019 penahan bebas. Nah, itu ketangkep dalam tindakan kejahatan apa itu? Bang Aldo. Oh ya, ini namanya Bang Aldo. Anak Ciputat asli. Kalau buat kayak kejahatannya gitu sih, lebih tepatnya kayak jual beli hewan dilindungi. Oh, jadi Bang Aldo ini ketangkepnya itu dikarenakan kasus penggelapan hewan ya Bang ya? Iya, Penjualan hewan. Jadi ya kalau nggak kayak dijebak sama kayak polisi gitu ya, mungkin nggak akan ketangkep sih sampai sekarang juga. Ya mungkin karena dijebak juga sama dia. Karena tuh permainan mereka tuh kayak gitu. Kalau nggak ngejebak gitu ya mereka nggak akan dapet orang yang mereka cari. Nah, itu ketangkapnya di mana Bang itu Bang? Itu ketangkepnya di Bandara Soekarno-Hatta pas mau ngirim ke luar negeri. Daerah mana Bang itu luar negerinya? Daerah Kuwait. Oh, Kuwait. Di situ posisi lagi mau ngirim macan tutul 1 ekor, beruang madu, sama siamang. Itu berarti kalau ngirim kayak gitu di dalam peti itu Bang ya? Ya, packingnya sih lebih amannya di dalam peti, kita bikin kayak kandang gitu. Dan di situ juga banyak permainan di dalam bandara itu, kayak di orang X-ray-nya, kita orang dalamnya. Itu kita bayar semua mereka di situ, makanya bisa lolos. Oh. Ya, mungkin lagi ada kayak mereka tuh kayak mau ngejebak gitu mungkin. Ya mungkin kalah sama duitnya. Itu permainan seperti itu misalnya penjualan kayak gitu dari tahun berapa Bang? Kalau buat jualan itu dari tahun 2009 sampai akhir tahun 2017 ketangkap ya Bang ya? Iya. Itu bisa nggak Abang hitung-hitung nih dari keuntungan penjualan hewan itu dari tahun 2009 sampai tahun 2017 itu untungnya bisa berapa ratus juta? Kalau buat hitung-hitungan untungnya sih ya alhamdulillah itu bisa ratusan juta. Kalau buat kayak per 2 bulan atau 1 bulan tergantung pembelinya aja. Karena paling besar keuntungan tuh yang ngirim ke luar negeri. Kalau main di Indo aja ya untungnya paling kayak 2 juta, 5 juta, ya paling kecilnya kayak 2 juta gitu. Nah, itu kebanyakan Abang dapat hewan yang dilindungi itu dari daerah mana Bang? Kebanyakan dari daerah Sumatera. Di sana saya punya pemburu 5 orang, di daerah Sulawesi ada 7 orang. Ya di situ loh. Total pemburu saya ada 12 orang. Oh, jadi pengiriman hewan itu Bang ya? Masih anak Gitu. Oh. Karena pemburu juga di sana kalau buat ngambil anaknya itu nggak cara ngebunuh induknya, enggak. Yang mereka tahu tuh yang itu harus dibius. Nggak kayak netizen bilang, oh ini mah paling induknya dibunuh dulu nih baru anaknya diambil. Enggak kayak gitu. Karena mereka juga penghasilan mereka tuh dari induknya juga. Nggak cara ngebunuh induknya, enggak. Mereka salah kalau kayak gitu. Oh, jadi
ditembak bius bang ya? Ditembak bius lebih tepatnya. Nggak kayak dibunuh ditembak mati gitu, enggak. Sebenarnya kalau kayak gitu sih ya itu oknum-oknum mereka juga, penjaga hutannya juga. Karena pemburu saya tuh masuk ke hutan tuh nggak sembarangan masuk, enggak. Karena kita harus melewati kayak pos pantau BKSDA gitu-gitu ya. Ya maksudnya ada beberapa buat masuk gitu. Oh, jadi setelah induknya dibius, habis itu anaknya baru diambil ya bang ya? Anaknya baru diambil. Nah itu dari Sumatera ngirim ke Tangerang itu via apa bang? Kalau pengiriman dari pemburu biasanya nitip lewat truk, karena lebih aman lewat truk. Dia pasti nggak akan kena razia. Nah terus pas pengiriman terakhir itu dari Tangerang ke Kuwait itu abang berangkatnya ke bandara itu naik apa bang? Kalau buat pengiriman dari rumah itu kita harus prepare dulu sekitar 5 harian untuk cek kondisi di sana, konfirmasi sama orang sana juga. Baru kita nyewa mobil sama nyewa supir. Dan kita juga udah konfirmasi ke supir. Kita ngasih duit gede juga ke supir. Jadi di dalam kandangnya itu udah abang kasih makan makanan bang ya buat? Ya, semua pokoknya udah lengkap, kayak makanan, minumnya dia, kayak buat tidurnya dia, itu semua udah harus disiapin. Karena perjalanan juga pasti agak stres juga dia sampai sana. Jadi sebelum barang dikirim duit ditransfer atau barang sudah sampai duit ditransfer bang? Sebelum barang dikirim itu duit udah harus masuk semua. 2 hari sebelum barang dikirim, hewan sudah di packing, itu duit udah harus masuk. Harus masuk ke ATM ya, abang itu ya? Harus masuk semua. Nah itu berarti dia yang di luar negeri itu ngirim duitnya abang pakai rekening apa? Kalau itu sih kayak pakai apa ya namanya, kayak pengiriman dari luar negeri gitu, ya langsung jadi kayak rupiah gitu. Pakai PayPal ya bukan? Ya lebih tepatnya kayak gitu sih, aplikasi kayak gitu. Jadi otomatis kayak masuk ke rekening kita. Otomatis. Nah itu terus bang, itu pas lagi abang ketangkap itu langsung digerebek apa ditanya dulu mau ngapain? Kalau buat itu sih ya maksudnya aneh aja, kayak kita lagi konfirmasi, lagi teleponan sama orang luarnya, tiba-tiba ada kayak orang gitu kan langsung kayak ngegrep gini, langsung diambil HP, semua diambil, semua diperiksa. Ternyata ya benar mereka kayak ngejebak gitu. Tapi barang kondisi udah di mana tuh bang? Barang kondisi udah mau masuk pesawat. Jadi semua langsung kayak digeledah gitu, sempet heboh viral juga saya di sana. Itu jam berapa tuh bang? Malam? Itu sekitar jam 10. Jam 10 tepatnya hari Senin, saya masih ingat. Pagi. Tanggal 17 hari Senin pagi jam 10. Tapi itu saya yang nyupirin abang kena juga apa enggak tuh? Kalau buat yang nyupirin di situ sebisa mungkin saya nutup-nutupin, karena yang supirnya juga ikut saya, cuman suruh setiap pengiriman saya suruh jaga jarak. Supir juga udah saya kodain kan pakai mata gitu, cuman ya mungkin namanya shock juga kan, kaget ya, kira dia dibawa juga. Ya di mobil dia diperiksa gitu, ditanya-tanya ya bang ya? Tanya kalau nggak mau ngaku ya gitu. Cuman ya posisi saya di situ ya sendiri, supir nggak tahu di mana. Setelah itu ditanya-tanya,
saya emang ngomongnya nggak jujur karena saya nutupin teman saya juga. Saya nggak mau susah bareng-bareng mereka biar mereka bantu saya gitu maksudnya. Nah itu sempat diapain aja bang sama polisi di dalam mobil pasti tanya-tanya? Ya kalau itu kayak kita di verbal gitu, disuruh ngaku, dipukulin. Kita jawab jujur pun masih dipukulin sama mereka. Ya mereka tuh jahatnya gitu, yang nggak ke expose kayak TV gitu, YouTube ya. Jahatnya mereka tuh kayak gitu, main pukul aja. Padahal udah ngaku gitu. Padahal udah ngaku, cuman ya beberapa lah yang saya ngaku, karena saya juga nggak mau teman saya kena juga yang di Jakarta gitu. Saya nutupin mereka juga. Nah itu terus pas di dalam mobil itu abang diomongin gak kalau misalnya nih lu kena pasal segini-gini penjara misalnya 5 tahun 10 tahun, itu pernah nggak bang diajakin negosiasi di dalam mobil? Kalau buat kayak diomongin di penjara berapa tahun, pasal ini, di situ pasal saya Undang-Undang RI nomor 5, jadi tentang perlindungan hewan, dan saya ditakutin di penjara 5 tahun. Subsidiarnya itu 2 bulan. Apa itu bang subsidiar? Subsidiar itu kayak kerugian negara. Kita 2 bulan, kalau nggak mau bayar ya kita kayak di penjara ditambahin 2 bulan gitu. Itu dendanya 1 bulannya itu 1 miliar. Jadi totalnya 2 miliar kalau harus denda gitu. Udah denda? Iya. Kayak subsidiar itu kayak kerugian negara gitu. Tapi terus abang tahu misalnya penjara abang itu berapa tahun pas di mananya bang itu? Pas di kantor polisinya ada nggak bang? Kalau buat kayak penjaranya berapa tahun itu selama 2 bulan di Polda itu belum ketahuan. Saya di penjara berapa tahunnya belum ketahuan. Karena di situ saya dikembangin terus, saya ditanyain terus di mana teman-temannya lagi. Cuman saya tetap di situ nggak ngaku. Pokoknya selama 2 minggu itu saya dicecer terus sama mereka. Saya kayak dipukulin gitu. Semua benda nih udah masuk sini semua nih. Badan-badan udah apaan aja benda udah nyangkut sini lah. Ya di situ tetap saya nggak mau ngaku. Setelah 2 minggu saya dipanggil lagi ke atas ke kantornya mereka, lebih tepatnya kantornya namanya Sungaling punya 3. Saya di BAP, dan di situ saya ditanyain rekening terus ATM, isi saldo, semua ditanyain. Untuk rekeningnya saya jawab, saldonya saya jawab. Dan di situ mereka langsung buka omongan, duitnya ditransfer aja ke rekening saya, kamu bebas. Kira koordinasi ke keluarga juga, situ ada keluarga di luar nunggu saya lagi di BAP di kantor. Kira keluarga dipanggil ke kantor, di situ ya terjadilah kayak negosiasi biar saya bebas. Akhirnya deal di harga sekian 10 juta. Di situ saya kira besoknya bebas, dan saya bukan dalam artian tuh bukan bebas leluasa saya bisa itu di situ saya masih wajib lapor selama 1 bulan. Setelah 1 bulan habis, saya dibawa lagi ke Polda lagi, dan di situ saya ngejalanin selama 1 bulan di sel Polda, nggak dipanggil penyidik, pokoknya nggak ada kejelasan di situ. Terus tiba-tiba di hari Rabu jam 2
2 siang saya dipanggil untuk cek kesehatan, semua dicek. Akhirnya saya diterbangin ke lapas. Saya langsung diterbangin ke sana. Itu berarti duit udah masuk ya bang ke polisi? Di situ posisi uang saya yang nego dia janjiin bebas itu udah masuk sekian, ya lumayan lah, di atas 50-an. Di atas 50 juta. Itu rekening polisi pribadi apa rekening polisi buat satu grup? Yang saya tahu di situ rekening atas nama penyidik saya. Di situ penyidik saya juga masih kayak ya sekitar umuran 25 lah. Masuk ke rekening dia, ya mungkin mereka bagi-bagi dengan tim mereka yang anggap gitu saya itu. Dan juga berarti abang juga nggak tahu nih hewannya dibawa kemana ya? Nah, di situ posisi hewan barang saya semua itu nggak ada di situ. Berarti nggak tahu tuh? Nggak tahu. Dibalikin ke kebun binatang apa gimana ya? Di situ posisinya pokoknya uang saya juga nggak tahu yang di dompet mana, handphone juga kemana nggak tahu. Di situ nggak ada kejelasan sama sekali. Saya abang itu macan tutul, beruang madu ya? Iya, macan tutul, beruang madu sama siamang. Beruang madu emang dia makannya apaan bang? Kalau beruang madu dia makannya buah-buahan kayak semangka gitu. Tapi masih anakan tapi? Masih anakan. Tapi udah kondisi jinak anaknya? Udah kondisi jinak, siap bisa buat diadopsi, udah bisa makan sendiri, udah nggak manja lah. Oh jadi selama di Polda nggak ada kejelasan, tiba-tiba diterbangin ke lapas, habis itu taunya abang diterbangin ke lapas itu langsung dikasih lu di penjara nih 3 tahun atau 5 tahun atau langsung disetau? Di mobil dalam keadaan di borgol situ saya diomongin saya bakal di penjara selama 5 tahun kalau saya nggak punya duit. Terus cerita masuk awal pertama kali ke dalam lapas bang, itu perasaan abang gimana? Sedih apa seneng apa begini gitu? Itu gimana? Kalau di situ posisinya kita udah deal di jaksa, baru kita diterbangin ke lapasnya. Ya pas masuk portir kayak ruang pemeriksaan gitu, semua suruh dibuka, kayak baju, celana, semua suruh dibuka, suruh jongkok. Kira saya jongkok, pas suruh masuk dengan jalan jongkok ke dalam. Kalau itu sih wajib, maksudnya semua penjara itu wajib. Nggak pakai baju, nggak pakai celana. Nggak pakai baju, nggak pakai celana, jalan jongkok, dibotakin juga di sana kan. Tapi pas abang masuk itu ada barengan apa abang sendiri bang? Di situ posisi lagi ada barengan sekitar 5 orang, sama saya jadi 6. Itu ya sedih sih pas masuk ke dalam. Saya udah disambut sama orang lapasnya, sama orang yang di penjara di sana yang udah lama juga. Saya disambut dengan meriah pokoknya di sana. Disalam-salamin enggak? Disalam-salamin badan saya semua gitu-gitu. Oh jadi pas masuk langsung hari itu juga perkenalan diri disiksa bang ya? Ya lebih tepatnya gitu sih. Jahatnya mereka tuh di situ ya gitu, yang nggak terekspos oleh media gitu. Ya mungkin semua orang juga tahu kehidupan di dalam penjara tuh gimana. Setelah itu saya disuruh olahraga kayak push up, sit up, pokoknya aneh lah, pokoknya yang bikin badan kita tuh sakit, yang bikin kayak nggak bisa gerak, setiap gerak sakit. Itu baru permulaan masuk ke dalam, masuk ke tempat kayak tempat biasa orang kunjungan. Itu masih di luar posisinya.
setelah itu udah olahraga, udah diapain juga, udah baru masuk ke blok. Itu hawanya sih udah mistis banget di situ. Saya masuk itu di blok B karena kayak ruang tahanannya orang-orang baru. Di situ kita disiksa lagi, habis disiksa disuruh makan, habis makan dikasih rokok, baru di situ kita ditanya-tanya lagi soal kasus sama siapa aja. Dan di situ saya ditawarin untuk beli kamar. Tapi itu yang nyiksa itu, yang nawarin beli kamar tuh orang yang di penjara apa ini kepala lapasnya? Di situ posisi ada kayak yang namanya foreman di sana, yang megang blok, yang menguasa di satu blok itu. Dan di situ ada petugas sekitar 3 orang. Di situ saya ditanyain, saya dipisahin sendiri, ditanyain sama mereka, saya mau beli kamar atau enggak, atau mau disiksa terus. Akhirnya saya disuruh telepon keluarga saya, dan saya ngomong di situ, saya video call sambil disiksa dikit-dikit gitu lah, biar keluarga saya kesian juga. Oh, jadi kamar. biar kesian, kondisi di video call, disiksa tanpa nggak ada takut, misalnya oh gini itu ya. Jadi emang real itu di video call, emang real di video call gitu. Gimana sih, saya di video callin di pojokan sambil dipukulin terus saya suruh ngomong ini. Akhirnya di situ keluarga saya deal dengan harga beli kamar itu di sana sekitar 30-an lah. 30-an buat kontrak 2 tahun. 30 juta buat kamar doang itu. Tapi nggak ada fasilitas, udah ada TV. Itu fasilitas di sana belum ada apa-apa, kamar kosong doang. Ya. Setelah itu besokannya ditransfer uangnya, ditransfer ke dalam, belum bisa dibesuk, kamar belum bisa ditempatin, dan saya masih di penampungan selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu di penampungan saya nggak diri, nggak tiduran, nggak keluar. Itu kehidupan di penampungan, di penjara itu saya kayak jongkok, tidur jongkok, ya bangun-bangun kayak ke kamar mandi doang. Itu pun ke kamar mandi kadang kita harus dipukulin dulu. Oh gitu. Kayak mau buang air kecil, entah buang air besar, entah mau mandi, ya itu kita harus ngelewatin mereka ya. Kita dipukulin dulu. Selama 1 bulan jongkok, tidur jongkok, terus selama 1 bulan. Lah itu maksudnya jongkok itu tempatnya nggak muat apa gimana bang? Iya, tempatnya nggak muat. Atau karena ukurannya nggak banget sih, maksudnya kecil banget. Dalam satu ruangan itu sekitar ada 58 orang di dalam ruangan. Ya. Dan itu bakal nambah terus setiap harinya. Berarti baru masuk langsung jongkok tuh? Iya, baru masuk langsung jongkok. Nanti yang nanya-nanya tadi soal kamar dikasih tahu sama yang megang kamar penampungan itu sekian puluh juta, dia udah mau transfer. Ya kita tetap disiksa di situ, dijongkokin, tidur jongkok selama 1 bulan. Nggak boleh duduk bang, nggak boleh duduk. Di situ kita gerak dikit pun dipukulin. Kita harus tetap stay diam gitu. Ya gerak-geraknya kayak kamar mandi, kayak makan. Itu pun kamar mandi kita harus siap-siap badan dulu. Siapan badan nih mau kamar mandi. Tapi pernah nggak itu bang? Ada yang lawan gitu, yang punya bela diri gitu terus ngelawan gitu kan? Kalau buat yang melawan sih
nggak ada yang lawan. nggak ada yang berlawan. Apa emang pada takut yang ketua apa namanya permennya itu gede badannya bagaimana? Ya karena mungkin mereka sih mikirnya pas baru masuk aja udah digituin, apalagi ngelawan kan. Oh. Bisa-bisa dia digebukin satu blok gitu loh. Tapi itu anuan lapasnya kalau ada yang digebukin biasa aja bang, nggak dipisahin. Ya kepala lapasnya kalau ada yang digebukin dia paling nanya doang soal apaan. Kalau misalkan soal duit ya mereka ikutan gebukin malah, dan dipisahin. Karena di dalam tuh soal duit sensitif banget. Oh jadi kalau masalah duit itu sensitif. Nggak bisa. Maksudnya lu janji soal duit nggak bisa ya. Tuh pokoknya soal duit di dalam sama janji jangan sekali-sekali deh. Kalau badan mau sehat-sehat aja. Dan keluarga kita tuh harus punya duit tuh. Makanya ya jangan sampai lah misalnya kalian ngerasain gitu. Jadi jangan sampai ngerasain masuk ke lapas ya bang ya. Jangan sampai lah. Kita harus kuat badan, kuat batin di sana. Keluarga harus kuat duit harus ya. siap-siap duit. Itu pun duitnya nggak kayak kecil gitu ya. Itu ratusan juta di dalam harus kita megang. Nah terus ya Baru masuk kamar aja ya kita harus, keluarga kita harus pegang gitu. Ya paling kita harus pegang gitu. oh itu Kalau itu pun kita masih dipukulin juga. masih dipukulin gitu. Walaupun udah di dalam kamar, udah nyawa kamar tetap dipukulin juga bang. Tetap dipukulin dulu kita di sana. Itu dipukulin di keroyok apa gimana bang? Sana tuh kayak ada bagi-bagiannya. Oh ini lu bagian mukul, Ada bagian mukul, ada bagian yang nanya-nanya, yang interogasi, ada bagian yang kayak nyuruh-nyuruh. gitu. Dan itu pun beli kamar kira setelah sebulan saya tersiksa di penampungan gitu. Kira nama saya dipanggil, saya masuk kamar itu kosong. Dari situ saya diomongin lagi soal uang mingguan. Oh ada uang mingguan lagi. Di sana ada uang mingguan itu sekitar seminggu 300.000. Seminggu 300.000 wajib. Wajib, itu wajib banget. Itu setiap hari Sabtu kita harus bayar sebesar 300.000. Itu wajib, nggak bisa diganggu-ganggu lagi, udah nggak bisa nego-nego lagi, itu Wajib. Kalau misalnya telat gimana tuh bang? Ya kalau telat 1 jam atau telat berapa menit gitu kita dari janji kita itu ya kita siap-siap badan lagi. Kalau dipukulin Siap-siap badan lagi. Itu pun telat sejam ya, apalagi telat sehari kita bakal dipukulin terus di situ. Baik cuma dipukulin doang tapi nggak denda gitu. Nggak dipukulin doang. Kita harus kuat-kuat badan di situ. Keluarga kita harus kuat. Jadi Kalau mau aman selama 2 tahun 3 bulan itu per minggu harus bayar 300 sampai harus 300 sampai kita bebas. Coba. Dan di situ juga posisinya kita bebas, ada pengurusannya di situ. Kayak pengurusan PB, keluarin duit lagi berarti. Ya pokoknya total sekian ratus juta lah sampai bebas. Sampai bebas ya. Itu cuman 2 tahun. Maksudnya apalagi yang kayak narkoba yang hukumannya kayak 5 tahun. Ya kesian sih, maksudnya kalau kita ngelihat di dalam orang dipukulin ya kesian, cuman kita juga mau gimana ya, kita juga susah, kita minta sama keluarga gitu. Mau ditangkap itu keluarga pada shock bang ya. Keluarga pada shock di situ. Dan ya mau gimana lagi, udah jalannya mungkin udah jalannya
hasil dari jualan hewan, semua barang-barang ya semua udah habis gitu aja. Bahkan kita nombok selama 2 tahun di penjara itu, semua kayak tabungan berapa ratus juta, terus barang-barang kita ya habis di dalam gitu aja.